Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli ya, karena ada orang yang posting di suatu grup otomotif yang bertanya-tanya terhadap kondisi olinya. Dia kebetulan punya oli 10W40. Dia itu takut karena dari buku manual disebut olinya harus 5W30. Dia ingin coba karena kok kemungkinan mesinnya bisa halus ya, karena biasanya pakai 5W30 kasar. Nah, respon dari yang di grup tersebut macam-macam ya. Oh, kalau pakai oli kental itu resiko berlumpur. Kalau pakai oli kental, olinya nggak bisa naik. Jadi ya respon-respon seperti itu aneh gitu ya. Pakai 0W20 kok bisa lebih halus. Pakai oli kental kok bisa berlumpur. Kok nggak bisa naik olinya gitu ya. Yang sering jadi masalah di grup-grup oli gitu adalah karena mereka tidak melihat secara keseluruhan ya. Banyak orang yang nggak paham mengapa kok pakai 0W20 bisa lebih halus daripada 5W30. Ya kita harus bandingkan lah, itu harganya berapa, itu mereknya apa, itu tipenya apa. Oli 5W30 itu yang banyak populer adalah merek Mitsubishi kali ya, Mitsubishi 5W30. Nah itu oli buatan Idemitsu. Biasanya kualitasnya ya Idemitsu lokal, apalagi makin parah lagi lah. Dari kualitas termasuk yang paling bawah, termasuk di jajaran paling bawah untuk oli di Indonesia kalau merek Idemitsu. Terus perbandingannya 0W20 yang biasanya impor. Karena kalau merek lokal biasanya ya sama-sama hancur. 0W20 impor dibandingkan dengan 5W30 lokal, jauh. Apalagi ketika bila kita simak dari sisi spesifikasi. Oli 5W30 itu biasanya punya pour point minus 33 derajat Celcius. Sementara oli 0W20 bisa minus 42 atau bahkan minus 48 derajat Celcius. Ini artinya apa? Ini artinya kemungkinan oli 0W20 nya itu mengandung bahan PAO. Angka minus 48 derajat itu menunjukkan ciri bahwa oli itu ada bahan PAO nya. Dan bahan PAO itu merupakan bahan yang jauh lebih tahan kocok, lebih tahan RPM tinggi, lebih tahan penguapan dibanding dengan bahan yang biasa dipakai di oli 5W30, yaitu bahan hydrotreat. Bahan hydrotreat itu kalau dibuat jadi encer sifatnya mudah sekali menguap, mudah sekali rusak, mudah sekali jadi hitam ya. Itu yang berikutnya. Tapi kita ngomongnya mudah menguapnya dulu, mudah jadi encer dulu. Nah ya tentu sajalah oli 0W20 nya lebih baik daripada 5W30, karena dari sisi bahannya yang 0W20 sudah banyak bahan PAO nya. Jadi ya salah kalau disebut 0W20 itu lebih baik. Yang lebih baik itu adalah bahan PAO nya. Jadi kalau kita mau bandingkan, ya harus dengan yang ada bahan PAO-nya juga, 05W30 yang ada bahan PAO-nya. Itu baru perbandingan yang fair.
5W30 ketika dipakai bisa saja kekentalannya itu lebih encer daripada 0W20 itu, karena ya tadi itu sifat shear stability-nya udah jadi encer. Olinya juga cepat menguap, yang membuatnya cepat habis, yang bikin mesin itu jadi kasar karena olinya kurang. Jadi kita harus bandingkan dari semua hal ya kalau untuk soal oli. Untuk membandingkan oli kita harus membandingkan ya 1:1. Nah, kemudian untuk soal oli bisa jadi lumpur, oli kental bisa jadi lumpur, entah ya itu pendapat sumbernya dari mana. Pendapat itu sudah disertai fakta atau lagi-lagi membandingkan oli yang tidak sama. Jadi nyobanya misalnya membandingkan antara Shell HX3 dengan Shell Ultra, ya gak fair. Sebenarnya ya semua oli itu akan bisa menghasilkan lumpur, cuma levelnya beda-beda, tergantung dari bahan, tergantung dari kekentalan, tergantung dari aditifnya. Oli yang bahannya PAO ya lebih lama rusaknya. Oli yang bahannya hydrocrack ya lebih lama rusaknya. Oli yang bahannya hydrotreat atau solvent refine itu akan termasuk cepat jadi rusak. Mungkin pada bingung ya, hydrotreat itu apaan, hydrocrack itu apaan, PAO itu apaan, karena penulis pakai terus. Solvent refine itu apaan? PAO itu adalah bahan oli yang kalau zaman dulu masuk kategori grup 4. Grup 4 itu adalah sintetik ya, salah satu dari oli sintetik. Hydrocrack, hydrotreat itu adalah nama dari grup mineral, dari oli mineral, yang hydrocrack grup 3, hydrotreat grup 2. Solvent refined grup 1. Dulu hydrotreat dan hydrocrack itu masuk grup mineral ya dulu. Kalau sekarang masuk full sintetik. Jadi semua keburukan oli mineral itu ada pada hydrotreat dan hydrocrack. Bahan yang kalau dibuat jadi encer itu mudah menguap. Hydrotreat juga punya penyakit tambahan, yaitu cepat jadi hitam. Nggak ada bedanya dengan oli grup 1. Nah, kita nggak bisa sebut oli kental itu buruk. Karena apa? Karena PAO, oli grup 4, itu juga bisa dibuat jadi kental. Jadi kalau kita lihat oli balap, ada oli 0W50, 5W50, 5W60, 10W60 yang bahannya adalah PAO. Ada itu. Oli itu ya nggak mungkin lah cepat jadi hitam, nggak mungkin lah cepat jadi lumpur. Yang cepat jadi hitam, cepat jadi lumpur itu adalah grup 2 atau grup 1. Ya contohnya lah oli 5W30 yang Mitsubishi, yang Shell HX, HX5, Castrol, Castrol Magnatek mungkin ya. Itu mudah jadi lumpur. Dan selama ini ya
yang mesin mobilnya mengalami lumpur, itu mereka sudah pakai oli yang dalam tanda kutip semi sintetik. Mereka sudah pakai HX5, ada yang HX6, bahkan ada yang HX7 atau HX8. Tapi mesinnya berlumpur. Jadi salah kalau misalnya diomongi bahwa lumpur itu bisa terjadi kalau olinya kental. Enggak. Yang bikin lumpur itu kalau olinya itu dipakai melebihi dari kemampuannya. Dan kemampuan dari oli tidak bisa kita langsung tembak rata pakai kilometer. Nggak ada sebutan bahwa full sintetik 10.000, mineral 3.000 atau 2.000. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus lihat cara pemakaiannya bagaimana, kondisi mesin bagaimana. Oleh karena itu, di pasaran, di dunia oli, jadi muncul uji oli. Jadi harusnya uji oli itu dipakai untuk menentukan kapan sih ganti oli yang tepat. Tapi di Indonesia ini entah mengapa disalahgunakan jadi mengetahui kemampuan oli. Jadi oli itu dikirim samplingnya ketika sesudah di drain. Padahal kalau di pemakaian yang sebenarnya, oli itu dikirim secara periodik untuk mengetahui kapan waktunya ganti oli. Jadi nanti pas dari laboratorium hasilnya keluar, terus ngomong, oh ini olinya sudah tidak layak pakai, harus diganti. Nah itu baru diganti. Bukan sebaliknya, diganti dulu terus dikirim. Cara lain juga ada, yaitu misalnya dengan memperhatikan karakteristik olinya, warna olinya ketika diteteskan ke tisu. Dan warna oli ini dilihat dari dua macam, yaitu warna butirannya dan warna setelah kering di kertas tisu. Oli yang tidak layak pakai ketika kering di kertas tisu itu warnanya sudah coklat gelap, ya. Kalau untuk mesin bensin sudah lebih dari abu-abu kalau di mobil diesel. Jadi kita harus membedakan ya antara mobil bensin dan mobil diesel. Terus kemudian soal soal lumpur sudah ya, pemakaiannya nggak boleh berlebih. Wes gitu, titik. Kalau olinya gampang rusak ya harus cepet. Walau itu tipenya full sintetik ya. Oli full sintetik yang gampang rusak ya kita harus gantinya cepet. Nggak bisa disamakan dengan oli mineral yang lama rusaknya. Rusak tidaknya oli itu bukan bergantung pada full sintetik atau mineralnya, tapi bergantung pada merek, ya, merek dan tipenya. Karena satu merek bisa muncul banyak tipe, itu rusaknya bisa beda-beda. Ya contohlah 5W30 dan 0W20. Kalau 0W20 nya itu mengandung bahan PAO ya jelas lebih awet lah. Begitu juga merek tertentu full sintetik tapi bahannya pakai daur ulang yang KW5 misalnya, ya tentu bakal lebih cepat rusak daripada full sintetik yang bahannya KW1 PAU. Beda jauh lah. Terus berikutnya adalah oli tidak bisa naik. Orang-orang ini sering ya tidak sadar bahwa yang namanya oli 0W20 itu bisa sangat kental di suhu dingin.
Jadi oli itu dihitung juga kemampuannya di suhu dingin, yang ujinya kalau nggak salah crankcase start ya, cold crankcase start, ketika mesin dinyalakan di suhu dingin. Nah, itu menunjukkan juga angka kekentalan. Angka kekentalannya itu luar biasa besar. Karena apa? Karena oli itu kalau 0W20 itu jauh lebih kental daripada oli bahkan ya 20W50 di suhu seperti kita ini. Jadi oli naik atau tidak, itu kita harus lihat data kekentalan oli pada suhu tersebut. Dan sebuah oli itu pasti mempunyai angka kekentalan kira-kira sekian kalau mempunyai SAE grade tertentu. Dan kalau kita lihat dari grafik-grafik tersebut, oli dengan kekentalan 20W50 masih akan bisa naik olinya, karena kentalnya tidak berlebihan, nggak sampai seperti oli di suhu sangat dingin. Nah, ini yang orang sering salah. Orang khawatir menggunakan oli single grade gitu ya, karena dipikir olinya nggak akan naik. Nah, Anda khawatir ini hidup Anda di mana? Apakah di rumah Anda ada musim salju? Apakah suhu rumah Anda itu di bawah 0 derajat Celcius? Kalau enggak, ya nggak usah khawatir. Karena oli SAE 40, SAE 50 itu masih ada yang direkomendasikan di suhu 0 derajat. Titik bekunya saja -9 ya, -9 derajat. Jadi oli masih bisa mengalir saat itu. Ya wes lah, itu saja. Tapi ya ngeri ya. Di grup-grup oli itu banyak orang yang pakai asumsi tapi disebar sembarangan. Itu repotnya. Mereka tidak mencoba mendalami lebih lanjut, tapi langsung ngasih vonis ini. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jadi panik ketika mesinnya mengalami lumpur, karena mereka nggak tahu lagi. Yang mereka ketahui, oli kentar berlumpur, oli encer itu pasti bagus. Begitu mesin mereka berlumpur, pasti mereka pasrah, pilih turun mesin. Padahal ya ada cara lain. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.